Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan coba untuk membahas materi kita berkaitan dengan statistik. Ini materi yang cukup penting, gitu ya, karena nanti teman-teman akan sering menggunakan ini, itu atau teori ini atau materi ini atau bisa diaplikasikan untuk skripsi teman-teman, gitu ya. Materi hari ini berkaitan dengan regresi dan korelasi, ya. Jadi kita akan belajar apa itu regresi, apa itu korelasi, ya. Nah, saya lagi ini materi yang sangat penting untuk teman-teman gunakan biasanya untuk skripsi, analisis skripsi, penelitian teman-teman nanti. Jadi silakan nanti bisa diperhatikan dengan baik, gitu. Sebelum kita membahas lebih detail, gitu ya, berkaitan dengan apa namanya regresi dan korelasi, maka kita harus tahu dulu, kita akan bahas satu persatu gitu ya, apa itu regresi, kemudian apa itu korelasi gitu ya. Nah, kita bahas dulu pengertian yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian dari regresi gitu ya, atau di sini historical origin of the term regression. Jadi teman-teman nanti bisa jangan kaget kalau materi ini nanti banyak bahasa Inggrisnya gitu ya, karena teman-teman harus mulai terbiasa gitu, karena sekarang globalisasi eranya, jadi silakan mulai membiasakan diri untuk membaca topik-topik atau materi-materi yang berbahasa Inggris. Jadi itu akan menjadi bekal lebih teman-teman atau keunggulan teman-teman saat nanti bersaing di dunia kerja. Gitu ya. Nah, istilah regresi ini pertama kali dikenalkan oleh Francis Galton gitu ya. Pada naskahnya si Galton ini menjelaskan bahwa adanya kecenderungan orang tua yang berbadan tinggi untuk memiliki anak yang berbadan tinggi dan orang tua yang berbadan pendek untuk memiliki anak yang berbadan pendek pula. Ya, jadi ini bukan body shaming ya, beda-beda ya. Jadi ini teori. Ini adalah ilmiah, saintifik gitu ya. Tidak boleh disangkutkan dengan body shaming. Ya, ternyata regresi ini berasal dari penelitiannya atau dari pertanyaannya Francis Galton ini, bahwa Galton ini menemukan fakta gitu ya, di lapangan bahwa ternyata orang tua yang berbadan tinggi ini cenderung memiliki anak yang berbadan tinggi, dan juga orang tua yang memiliki berbadan rendah atau pendek dia cenderung untuk memiliki anak berbadan pendek pula. Begitu. Nah, di poin ketiga, rata-rata tinggi anak yang lahir dari suatu orang tua akan cenderung bergerak ke tinggi rata-rata anak pada sebuah populasi. Kemudian di poin keempat, in other words, the height of the children of unusually tall or unusually short parents tend to move toward the average height of the population. Artinya apa? Artinya bahwa kalau ada anak yang tingginya itu di atas rata-rata atau yang pendeknya itu di bawah rata-rata, pergerakannya nanti akan cenderung untuk mengarah pada rata-rata populasi. Jadi misalnya saya tinggi badannya 180, kemudian ada orang lain tingginya adalah 50 misalnya. Nanti mereka kalau kita buat data kita mencari data populasi gitu ya, tinggi badan dari populasi, itu akan bergerak ke arah rata-rata dari populasinya. Misal rata-rata populasinya adalah 170, maka akan bergerak ke sana gitu ya. Tinggi anak itu akan bergerak ke arah sana. Nah, ini menjadi latar belakang dari interpretasi ya dari modern regression, gitu ya. Jadi modern interpretation dari regression, gitu ya. Jadi ada interpretasi lebih modern dari regresi, itu asal muasalnya atau asal mulai dari sana, gitu. Nah, apa itu modern interpretation of regression? The regression analysis is concerned with the study of the dependence of one variable, the dependent variable, ya, on one or more other variable atau the explanatory variable. Ya. Jadi kalau kita berbicara regresi, maka sebenarnya regresi itu menunjukkan atau analisis yang menunjukkan ya atau studi yang menunjukkan tingkat ketergantungan dari satu variabel ya yang kita sebut sebagai dependent variable atau variabel terikat ya, dengan variabel-variabel lainnya, bisa satu atau lebih variabel lainnya. Atau disebut variabel-variabel ini disebut sebagai explanatory variable. Ya. Jadi kalau di regresi nanti ada istilah dependent variable, ada independent variable atau explanatory variable, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ya. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Ya. Jadi beda ya. Saya mempengaruhi Anda atau Anda dipengaruhi saya, kan gitu kan? Jadi jangan bingung nanti ya, ada istilah mempengaruhi dipengaruhi ya, kemudian terikat sama bebas ya,
dan seterusnya. Jadi kita akan belajar di slide berikutnya istilah-istilah yang akan menggambarkan dua ini. Jadi intinya sebenarnya saya lagi regresi ini adalah studi atau analisis yang nanti menunjukkan tingkat ketergantungan antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Ya. Jadi tingkat ketergantungan, ya, tingkat keterikatan antara satu variabel dengan variabel lainnya. With a view to estimating and or predicting the population mean or average value of the former in the term of known or fixed in repeated sampling value of the latter. Gitu ya. Jadi untuk memprediksi atau mengestimasi gitu ya rata-rata dari populasi. Jadi kita memprediksi karena kalau kita berbicara regresi itu bisa menggunakan data sampel gitu ya, data sampling gitu ya. Jadi tidak semua data, tidak semua responden itu kita wawancarai, tapi kita hanya mengambil sebagian kecil dari responden tersebut, yang kemudian nanti kita analisis regresi, harapannya nanti kita bisa memprediksi atau bisa memberikan estimasi yang tepat gitu ya dari rata-rata sampel, rata-rata dari populasi yang sedang kita kita teliti. Gitu. Jadi ini adalah interpretasi modern gitu ya dari regresi. Nah, di poin ini terlihat bahwa however, notice that despite the variability of the height of suns for a given value of father heights, the average height of suns generally increase as the height of the father increases. To show this clearly, the circle cross in the figure indicate the average height of sun corresponding to the given height of the father. Gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa kalau kita lihat dari data di samping, ya dari gambar di samping, kita bisa melihat ya, semakin tinggi ayahnya, gitu ya, semakin tinggi ayahnya, ternyata semakin tinggi pula, relatif semakin tinggi pula, tinggi dari anaknya, gitu ya, tinggi dari anaknya, ya, semakin tinggi, ini tinggi anak, ya, ini tinggi anak, kemudian tinggi ayah, gitu ya, tinggi ayah di sini. Kita bisa melihat kalau ayahnya itu tingginya itu misalnya 60 di sini ya, ternyata anaknya juga 60, gitu ya. Ya, kemudian kalau dia anaknya tinggi ayahnya itu misalnya itu 65, dia juga ada di tinggi anaknya juga 65 gitu ya. Tentu saja kita tidak bisa berbicara satu persatu ya, satu person by person tidak bisa. Jadi kita lihat dari samplingnya ya. Ini kita melihat dari samplingnya ini ya. Ya, jadi akan mengarah ke populasinya ya. Akan mengarah ke populasinya. Populasinya mana Pak? Populasi yang ini nih. Yang ada di yang ada di garis ini gitu ya. Ini di sini ya, this is clearly that circle crosses in the figure indicate the average ya. Ini rata-ratanya gitu ya, rata-rata dari populasinya di sini gitu ya. Nah, ada di sini. Nah, tadi yang saya bilang bahwa semakin tinggi ayahnya ya dari garis ini kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi ayah gitu ya, ternyata anaknya itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, ini disebut sebagai regresi. Kita mau melihat ketergantungan tinggi anak terhadap tinggi ayahnya. Gitu ya. Seberapa tinggi atau seberapa kuat ketergantungan itu kita bisa interpretasikan dengan model regresi. Nah, sekarang kita harus sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang regresi, kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai statistical versus deterministic relation. Apa yang membedakan hubungan deterministik sama hubungan statistikal. Kenapa kok kita harus membahas hubungan statistikal sama hubungan deterministik? Karena regresi ya, itu dia selalu membahas ya, atau dia selalu concern pada sesuatu yang bersifat statistikal, ya, not fungsional or deterministik. Ya. Jadi saya sudah kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah matematika ekonomi atau matematika bisnis harus saya tahu bedanya deterministik sama statistik apa. Statistikal itu bahasa lainnya probabilistik, ya, probabilistik. Kalau deterministik, ya deterministik, artinya pasti. Ya. Jadi sekali lagi regresi, ya, kita tidak pernah berbicara regresi, tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya deterministik. Ya. Jadi di dalam regresi tidak ada hal yang pasti. Gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya di pertanian ya, kalau misalnya curah hujan bertambah 1 mm, maka produksinya akan bertambah 1 kg misalnya.
Kita tidak bisa berbicara secara secara deterministik seperti tidak bisa. Ya. Pasti kalau kita berbicara regresi pasti ada probabilitasnya. Ya, ada probabilitasnya. Nanti akan saya tunjukkan di praktikum apa yang disebut sebagai probabilitas. Ya. Jadi probabilitasnya bisa aja 99%, bisa aja 95%, bisa 90%. Errornya bisa aja 10%, errornya bisa saja 5%, errornya bisa saja 1%. Ya. Gitu. Jadi selalu ada probabilitas. Probabilitas itu apa? Kemungkinan terjadi. Ya, kemungkinan terjadi. Misalnya hasil analisis bilang bahwa semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi produksinya. Misalnya hasil analisis bilang seperti itu ya. Hasil analisis regresi bilangnya seperti itu. Misalnya lagi hasil analisis regresi bilang kalau berasnya itu naik, kalau curah hujannya naik 1 mm misalnya, maka produksinya naik 1 kilo misalnya. Tapi kalau di dalam regresi ini enggak, ini tidak 100% akan terjadi seperti ini, tidak, gitu ya. Tidak 100% akan terjadi seperti ini. Selalu ada probabilitasnya. Probabilitasnya berapa nih kita lihat. Ya. Apakah probabilitasnya 90% misalnya, gitu ya, atau 99% mungkin, gitu ya, atau bahkan cuma 95%. Nah itu yang kita lihat. Makanya saya bilang di awal bahwa regresi tidak berbicara tentang hal-hal yang berbau deterministik, berbau hal-hal yang pasti, tidak. Tapi selalu berbicara hal-hal yang statistikal, atau bahasa lainnya adalah hal-hal yang berbau probabilistik. Selalu ada kemungkinan, selalu ada peluang terjadinya. Ya. Kalau probabilitas 99% berarti kemungkinan hal itu terjadi ya. Jadi curah hujan naik 1 meter, 1 milimeter, kemudian produksinya naik 1 kilo misalnya. Probabilitasnya berapa? 99%. Berarti 99% kemungkinan ini terjadi. Kemungkinan terjadi bahwa peningkatan 1 mm curah hujan bisa meningkatkan produksi padi misalnya 1 kilogram. Gitu ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi bukan bersifat deterministik tetapi selalu bersifat statistikal atau bersifat probabilistik, gitu ya. Dependence among variables. Jadi ketergantungan antar variabel, gitu ya. Jadi curah hujan mempengaruhi produksi misalnya, gitu ya. Kemudian misalnya lagi jumlah industri, gitu ya, jumlah industri di suatu wilayah berpengaruh terhadap luas alih fungsi lahan pertanian. Misalnya. Itu regresi, ya. Itu regresi. Tapi mereka selalu sifatnya statistikal atau probabilistik, ya, bukan deterministik. Ya. Nah itu. Kemudian di poin kedua, ketergantungan hasil, ini contoh aja ya. Ketergantungan hasil tanaman pada suhu, curah hujan, sinar matahari, pupuk, dan lain sebagainya, ini selalu bersifat statistik. Ya. Dalam arti bahwa variabel penjelas, ya, meskipun tentu penting, tidak akan memungkinkan gitu ya, ahli agronomi untuk prediksi hasil panen secara tepat karena kesalahan yang terjadi karena ada yang terlibat dalam pengukuran. Ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya mengapa kok regresi sifatnya statistik? Karena di sana selalu ada yang namanya kesalahan atau error. Ya. Errornya selalu ada, alfanya ada, gitu ya. Alfanya ada, kesalahannya ada. Gitu. Maka dari itu sekali lagi regresi tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang deterministik, selalu hal-hal yang probabilistik atau statistikal. Karena di sana ada peluang, di sana ada kemungkinan salah. Gitu ya. Kemungkinan salah itu ada. Gitu. Ya ini Pak, terus kemungkinan salah yang bagus berapa ya? Semakin kecil kemungkinan salahnya semakin bagus kan begitu. Gitu ya. Cuma derajatnya berapa? Kalau di dalam bidang penelitian itu ada 3 pakai derajat yang utama. Yang pertama probabilitasnya tingkat alfanya adalah 1%, ya, tingkat kesalahannya 1%. Kemudian tingkat kesalahannya adalah 5%, sama yang satunya 10%. Ini yang dipakai untuk penelitian ini. Ya. Ini pegangan atau pakemnya, pakem yang penelitian ini. Ya, jadi ada tingkat kesalahannya 1%, 5% sama 10%. Gitu. Kalau di dalam bidang agribisnis biasanya ekonomi juga khususnya itu biasanya pakai 3-3-nya dipakai. Tetapi kalau di bidang kesehatan, kedokteran, medis, ya, dia harus pakai yang 1% kesalahannya. Pak, kok beda-beda Pak? Ya tadi, ya karena kalau agribisnis, kalau perekonomi dia tidak terkait sama hidup matinya seseorang. Tapi kalau di bidang medis berkaitan sama hidup matinya seseorang. Misalnya saya membuat obat nih, saya membuat obat untuk menyembuhkan HIV misalnya. Nah, otomatis harus saya uji coba. Ada efeknya atau tidak obat itu.
ada efeknya atau tidak, menimbulkan kematian atau tidak. Kalau menimbulkan kematian, itu peluang matinya berapa persen kan gitu. Jangan sampai nanti bidang medis saya uji misalnya obat itu saya pakai alfanya 10%. Waduh, berarti masih ada 10% kemungkinan orang itu meninggal kalau saya pakaikan obat itu kan gitu. Jadi makanya hati-hati saat teman-teman memakai standar alfa yang mau dipakai atau standar kesalahan yang mau dipakai. Ya, sekali lagi konsepnya kalau semakin semakin kecil alfanya, semakin kecil tingkat kesalahannya. Alfa itu tingkat kesalahan, jadi semuanya, teman-teman semuanya, tingkat kesalahan, errornya, ya, errornya, ya. Jadi yang mempengaruhi probabilitas tadi itu errornya tadi. Gitu. Nah itu yang dimaksud dengan kesalahan. Jadi kalau di bidang medis harus 1% biasanya, karena penting menyangkut hidup matinya seseorang. Tapi kalau di bidang ekonomi ataupun di bidang-bidang lain itu biasanya pakai tiga-tiganya, bisa pakai 10%, 5% sama 1% tiga-tiganya dipakai. Jadi bergantung bidangnya ya. Jadi misalnya teman-teman penelitian di ekonomi pun misalnya ada bidangnya urgent harus apa ya, peluangnya harus tinggi misalnya harus pakai 1%, ya pakai aja 1%, enggak apa-apa. Enggak masalah. Jadi jangan bingung untuk menentukan derajat alfanya. Jadi alfa itu nanti identik sama probabilitas ya teman-teman semuanya, dari semuanya. Jadi kalau alfanya 1%, maka dia probabilitas terjadinya itu adalah 99%. Jadi jangan bingung nanti ya, ada 99%, ada 1%. Jadi kalau kita pakai alfa yang 1%, maka kemungkinan hasil regresi itu terjadi adalah 99%. Ya. Kalau saya pakai alfa atau tingkat kesalahan 5%, maka probabilitas terjadinya hasil regresi yang saya analisis itu adalah 95%. Ya. Kalau saya pakai alfanya 10% atau tingkat kesalahan 10%, maka terjadinya peluang terjadinya hasil yang sesuai dengan regresi yang saya lakukan itu adalah 90%. Ya, jadi jangan sampai bingung antara alfa sama tingkat keberhasilan atau peluang keberhasilan. Jangan sampai keliru. Ya. Itu kemudian poin yang ketiga, variabel-variabel ini serta jumlah faktor lain atau variabel lain yang secara kolektif mempengaruhi hasil tetap mempengaruhi hasil tetapi mungkin sulit untuk diidentifikasi secara individual. Jadi kita tidak hanya memprediksi suhu, cuaca, sinar matahari misalnya ya, pupuk tidak. Jadi mungkin aja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil dari tanaman misalnya. Gitu ya, misalnya penggunaan pestisida dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita tetap bisa menggunakan variabel-variabel itu untuk regresi ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah regresi selalu concern pada analisis yang bersifat statistikal atau probabilistik, not functional or not deterministic. Ya, sekali lagi itu poin yang di sini perlu saya sampaikan itu. Ya, jadi jangan sampai kebalik dalam menginterpretasikan apa itu regresi. Pak, kemudian regresi itu sama nggak sih Pak sama causation gitu ya, causation gitu ya, sama nggak sih causation gitu ya? Atau sebab akibat gitu ya, causation atau sebab akibat. Regresi sama nggak sih sama sebab akibat gitu ya? Jadi meski di poin 1 ya, meskipun analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lainnya, itu tidak selalu menyiratkan sebab akibat. Itu poinnya. Jadi regresi itu tidak selalu berhubungan dengan sebab akibat. Walaupun tadi saya bilang semakin tinggi curah hujan, maka semakin tinggi produksinya misalnya. Jika curah hujan naik sebesar 1 mm, maka produksi padi akan naik sebesar 1 kg misalnya. Itu kan sebenarnya kan sebab akibat. Tetapi sekali lagi regresi itu tidak melulu atau tidak selalu berkaitan atau tidak selalu menyiratkan hubungan sebab akibat. Mengapa demikian? Karena sebab akibat ini perlu ditunjukkan dengan adanya sebuah teori. Jadi makanya teman-teman kalau mau penelitian pasti ada landasan teorinya. Nggak mungkin teman-teman nulis penelitian tanpa landasan teori, nggak mungkin. Karena kalau teman-teman memakai regresi tidak melulu atau tidak selalu berkaitan dengan sebab akibat. Kalau teman-teman mau mengaitkannya dengan sebab akibat, maka perlu sebuah teori. Perlu sebuah teori. Jadi tidak bisa teman-teman tadi tiba-tiba langsung misalnya variabel A mempengaruhi variabel B gitu langsung gitu tanpa ada teorinya, nggak bisa. Harus ada teori. Itulah mengapa teman-teman perlu deskripsi ataupun nanti di tesis atau disertasi kalau mau S3 teman-teman semua harus ada namanya dasar teori.
untuk menyusun itu tadi, untuk menyusun modelnya tadi. Ya. Kemudian poin yang ketiga, hubungan statistik tidak selalu bermakna bahwa satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Ya. Jadi tidak selalu bermakna seperti itu. Ya. Contohnya di hasil panen dipengaruhi oleh curah hujan. Ya. Jadi tidak ada alasan statistik di poin yang kelima, gitu. Tidak ada alasan statistik untuk mengasumsikan bahwa curah hujan tidak bergantung pada hasil panen. Ya. Jadi curah hujan itu kan tadi kan kita di awal kan selalu mengasumsikan bahwa di teori mengasumsikan bahwa hasil panen dipengaruhi oleh curah hujan. Ya. Tapi curah hujan apakah bergantung dengan hasil panen? Ayo. Tadi saya bilang hasil panen dia dipengaruhi oleh curah hujan. Tapi apakah curah hujan dipengaruhi oleh hasil panen? Nah itu. Ya. Jadi tidak melulu seperti itu. Faktanya di poin yang terakhir, faktanya bahwa kita memperlakukan hasil panen sebagai bergantung pada curah hujan. Jadi karena apa kok bisa kita melakukan ini ya? Karena pertimbangan statistik, karena akal sehat, karena teori, gitu ya, teori. Karena tidak mungkin curah hujan dipengaruhi hasil panen, tidak mungkin, gitu ya. Semakin tinggi hasil panen, curah hujannya semakin banyak, gitu. Jadi kalau teman-teman mau supaya hujannya lebat, gitu ya, harus panen yang sebanyak-banyaknya, nggak ada kayak gitu. Ya. Makanya saya bilang di awal, gitu ya, regresi sama Caucasian itu berbeda. Gitu ya. Regresi sama sebab akibat itu berbeda. Regresi tidak melulu mencerminkan sebab akibat. Kenapa? Karena sebab akibat harus ditunjukkan atau harus didukung oleh teori. Kalau tidak didukung oleh teori, jadinya kayak tadi. Gitu ya. Curah hujan dipengaruhi oleh hasil panen atau hasil panen dipengaruhi oleh curah hujan. Gitu. Di teori jelas, akal sehat jelas bilang bahwa hasil panen dipengaruhi oleh curah hujan. Ya. Curah hujan tidak akan dipengaruhi oleh hasil panen kan gitu. Ya. Jadi sampai kebalik nih, ini jangan sampai kebalik dalam belajar ini. Ya. Jadi sebab akibatnya harus jelas. Siapa mempengaruhi siapa? Apa yang dipengaruhi apa? Ya. Gitu. Jadi sekali lagi perlu ada teori. Regresi tidak selalu menggambarkan hubungan sebab akibat, tidak selalu menunjukkan hubungan statistik. Ya, karena tadi, gitu ya, karena perlu ada dasar teori yang jelas. Kemudian ada lagi namanya korelasi, gitu ya, atau correlation. Regresi sama correlation sama atau enggak? Ya. Mungkin teman-teman yang masih S1 mungkin masih bias ya, masih samar-samar bedanya regresi sama korelasi apa. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan supaya tidak samar-samar lagi. Besok kalau ditanya oleh penguji, kenapa pakai korelasi? Ya, karena saya mau mengetahui ini, Pak. Kenapa pakai regresi? Ya, karena saya mau mengetahui ini, Pak. Jadi jangan sampai dicampur aduk antara korelasi sama regresi. Karena ini dua hal yang berbeda, dua makanan yang berbeda, pastinya gitu. Ya. Kemudian apa bedanya, Pak? Nah ini, ya di poin pertama saya tuliskan bahwa correlation analysis where the primary objective is to measure the strength or degree of linear association between two variables. Ya. Jadi ingin menyusun kata korelasi itu ingin mengukur gitu ya kekuatan atau derajat hubungan ya antara dua variabel atau lebih. Kalau korelasi biasanya dua variabel sih, gitu ya. Ada dua variabel. Gitu ya. Jadi berapa kuat hubungannya? Ya. Contohnya tadi, contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Ada nggak sih hubungan antara, gitu ya, antara indeks prestasi, gitu ya, dengan kecepatan mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan. Ada nggak sih hubungan antara indeks prestasi mahasiswa ya, dengan kecepatan dia diterima bekerja di suatu perusahaan misalnya? Itu hubungan, gitu ya. Mau melihat apakah hubungannya kuat atau enggak antara tadi IPK, gitu ya, sama kecepatan diterima tadi, atau periode waktu tadi seberapa kuat hubungannya. Jadi dia hanya mau menunjukkan hubungan, hubungan aja. Gitu. Contohnya, we may be interested in finding the correlation coefficient between smoking and lung cancer, between scores on statistics and mathematics examination, between high school grades and college grades, and so on. Jadi artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kita
kita kalau mau memakai korelasi ya kita cuma mau cari hubungan gitu ya atau koefisien korelasinya antara misalnya sebagai contoh antara perokok ya antara banyaknya orang merokok sama kejadian dia terkena kanker paru-paru misalnya ya. Atau antara antara skor atau nilai statistik dengan matematika misalnya. Benar nggak sih ada hubungan antara nilai matematika dengan nilai statistik gitu ya. Jadi kalau benar nggak sih misalnya kalau teman-teman memahami matematika otomatis statistika juga akan semakin paham misalnya. Nah itu kalau kita mau mencari hal-hal yang seperti itu berbau seperti itu maka kita pakai analisis yang disebut sebagai analisis korelasi. Ya. Sebagai analisis korelasi. Kalau di regresi kita akan berbeda analisisnya. Kalau di regresi di poin yang ketiga, we try to estimate or predict the average value of one variable on the basis of the fixed value of other variable. Thus, we may want to know whether we can predict the average score on statistic estimation by knowing a student's scores of mathematics examination. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berbicara regresi, kita mencoba untuk menganalisis atau untuk mengestimasi atau untuk memprediksi gitu ya nilai rata-rata dari satu variabel berdasarkan nilai tetap dari variabel lainnya gitu. Ya. Jadi kalau kita mau melihat di sini ya, terus we may want to know whether we can predict the average score of statistic estimation by knowing student score on mathematics estimation. Jadi kita bisa saja memprediksi kira-kira berapa nilai dari rata-rata ujian statistiknya mahasiswa misalnya dengan data apa? Dari data skor matematikanya, ujian matematikanya. Itulah disebut sebagai regresi. Kita memprediksi. Kalau di korelasi kita mencari hubungan, correlation. Hubungan itu korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kalau di regresi kita mempredik, we estimate, kita mengestimasi nilai suatu variabel berdasarkan nilai dari variabel lainnya. Itulah yang disebut sebagai regresi. Jadi harus tahu bedanya, ya. Jadi jangan sampai keliru. Kenapa kok nggak pakai korelasi? Misal besok kalau waktu ujian misalnya ujian skripsi nih, teman-teman pakai korelasi. Kemudian saya tanya, kenapa kok nggak pakai regresi aja? Kenapa pakainya korelasi? Harus tahu jawabannya. Atau sebaliknya, kenapa pakainya regresi bukan korelasi? Misalnya harus tahu jawabannya apa. Ya. Nah kalau mau tahu jawabannya apa ya harus tahu dulu bedanya apa kan gitu. Jangan sampai teman-teman bias nggak tahu bedanya antara regresi sama korelasi itu apa. Gitu. Nah, ini ada terminologi sama notasi, gitu ya. If we are studying the independence of the variables on only a single explanatory variable, such as that the consumption expenditure on real income, such as study, is known as a simple regression analysis. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, kalau teman-teman itu mau mencari tahu ya ketergantungan satu variabel dengan satu variabel independen, gitu ya. Jadi ada satu variabel dependen dan satu variabel independen. Ya. Contohnya konsumsi, pengeluaran konsumsi ya terhadap real income ya, atau pendapatan real, gitu ya, pendapatan real. Maka ini disebut sebagai simple regression analysis atau analisis regresi sederhana kalau bahasa lainnya gitu bahasa Indonesianya ya. Analisis regresi sederhana. Nah, sebelum kita belajar tentang regresi lebih jauh, maka teman harus tahu dulu terminologinya. Ada dua terminologi. Yang pertama adalah dependent variable, sama yang satunya lagi independent variable. Dependent variable di sini ya, di sini di yang sisi yang kanan. Ini, sorry. Nah ini ya. Ada dependent variable, ada independent variable. Ini harusnya kebalik ya. Nanti dibalik aja. Jadi ada dependent variable, independent variable. Dependent variable ini adalah variabel terikat bahasa lainnya. Atau variabel yang dijelaskan. Makanya di sini kata lainnya adalah explained variable. Ya. Kalau yang di sini kata lainnya adalah explanatory variable.
variabel yang menjelaskan dan variabel yang dijelaskan. Ada juga yang menyebutnya predictant ya untuk dependent variable, ada yang menyebutnya sebagai prediktor untuk independent variable. Ada yang menyebutnya sebagai regression, ada yang menyebutnya sebagai regressor. Ya. Ada yang menyebutnya stimulus untuk variable dependent, ada yang menyebutnya response untuk variable dependent, kemudian ada yang menyebutnya stimulus untuk variabel yang independent. Kemudian ada yang menyebutnya endogenous variable, ada yang menyebutnya exogenous variable, ada yang menyebutnya outcome, ada yang menyebutnya covariate, ada yang menyebutnya controlled variable, ada yang menyebutnya control variable. Jadi berbeda. Ya. Jadi dua hal ini harus teman pahami. Ya. Ada dependent variable, ada independent variable. Dependent variable ada variabel yang dijelaskan. Ya. Kalau variabel independent ada variabel yang menjelaskan. Jadi berbeda. Gitu ya. Nah, kembali ke sini di poin 1. Kalau di sana ada satu variabel dependent dan ada satu variabel independent, maka itu nanti disebut sebagai simple regression analysis. Ya, jadi itu jangan sampai kebalik, gitu ya, jangan sampai kebalik. Itu disebut sebagai simple regression analysis. Jadi kalau teman-teman mau mencari ketergantungan antara satu variabel dependent dengan satu variabel independent, sekali lagi satu-satu ya, dependennya satu, independennya satu, nanti disebut sebagai simple regression analysis. Kemudian di poin yang kedua, if we are studying the dependence of one variable on more than one explanatory variable, as in the crop yield, rainfall, temperature, sunshine, kemudian fertilizer, for example, ya, it is known as the multiple regression analysis. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan analisis regresi dan ternyata teman-teman punya satu variabel dependent, gitu ya, kemudian variabel independennya ada banyak, gitu ya. Soalnya tadi saya mau mencari tahu pengaruh crop yield, gitu ya, atau hasil produksi pertanian, ya, dengan variabel-variabelnya ada rainfall, curah hujan, ada temperature, gitu ya, kemudian ada sunshine, lama penyinaran matahari misalnya, atau fertilizer, juga ada pupuk, penggunaan pupuk, gitu ya. Jadi nanti variabel Y-nya atau variabel dependentnya adalah satu, yaitu ada crop yield, gitu ya. Jadi variabel dependentnya satu, yaitu crop yield atau hasil pertanian misalnya, gitu ya. Kemudian variabel dependentnya ada banyak, gitu ya, atau variabel yang mempengaruhi crop yield-nya ada banyak, ya, atau explanatory variable ada banyak. Apa saja? Ada rainfall, gitu ya, curah hujan. Kemudian ada temperature, ada suhu, kemudian ada sunshine, lama penyinaran matahari, misalnya, kemudian ada fertilizer, pupuk, gitu ya. Jadi satu variabel dependent, variabel independennya ada 4. Gitu ya. Nah, kalau posisinya seperti itu nanti disebut sebagai analisisnya disebut sebagai multiple regression analysis. Ya. Jadi beda ya, sama-sama regresi sebenarnya, aturannya sama. Hanya bedanya hanya variabel dependentnya aja, jumlah variabel independennya aja beda. Jadi, tapi yang lainnya sama. Itu ya, jadi itu. Nah, kemudian nanti regresi itu ada 2 secara umum. Yang pertama nanti ada yang disebut sebagai population regression function atau PRF, dan yang satunya lagi adalah sample regression function atau SRF. Ada PRF, ada SRF. Kemudian ada pertanyaan di poin 1. Can we estimate the PRF from the sample data? Kemudian di poin 2, we may not be able to estimate the PRF accurately because of sampling population fluctuation. SRF1 is based on the first sample and SRF2 is based on the second sample. Jadi kita tidak bisa, ya. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa mengestimasi atau bisa melakukan prediksi nilai PRF atau population regression function dengan data sampel atau sampel data. Ya. Jadi makanya kemarin saya jelaskan apa bedanya apa bedanya sampel sama populasi. Ya. Kalau penelitian itu menggunakan sampel, artinya dia hanya mencuplik sedikit dari populasi. Kalau penelitian itu menggunakan data populasi, gitu ya, maka nanti disebutnya sebagai metodenya nanti adalah metode sensus. Ya. Kalau teman-teman di penelitian menggunakan metodenya sensus, artinya apa? Artinya bahwa seluruh populasi itu diambil sebagai data penelitian. Ya, makanya ada sensus penduduk, ada sensus apa. Itu kalau teman dengar kata sensus, artinya bahwa seluruh populasi itu diambil sebagai data penelitian. Gitu ya. Kalau tidak diambil semuanya, namanya apa? Namanya sampling. Ya.
namanya sampling. Jadi misalnya ada populasinya ada 100 nih, ada 100 orang yang mau teman-teman wawancarai. Ya. Tapi karena teman-teman punya waktunya terbatas gitu ya, teman-teman hanya mewawancarai 20 orang dari 100 itu. Itulah disebut sebagai sampling. Ya. Kita sebut sebagai sampling. Makanya saya kemarin di awal cerita, gitu ya. Yang pandai dalam hal sampling ini adalah sebenarnya ibu-ibu, ya. Yang pandai sampling adalah ibu-ibu atau calon ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka sering sekali menggunakan teknik sampling sebenarnya. Cuma mereka nggak tahu namanya itu sampling. Gitu ya. Contoh kalau teman-teman masak sayur sop, gitu ya, atau sayur apapun itu, apakah teman-teman untuk mencicipi rasanya enak atau enggak harus makan semuanya dulu baru bisa mencicipi bilang enak atau enggak? Enggak kan? Jadi teman-teman hanya cukup nyicipi 1 sendok aja, kemudian dirasakan, gitu ya. Akhirnya bisa menyimpulkan itu enak atau tidak. Itu sebenarnya sampling, itu namanya sampling. Itu teman-teman nggak harus makan semuanya baru bisa tahu itu enak atau enggak. Teman cukup mencicipi 1 sendok aja, kemudian bisa menyimpulkan, oh ini sayurnya enak, pas nih, gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke sini, bisa nggak kita menilai populasi, ya, tapi dari sampel data, gitu ya. Gitu. Kalau tadi di kasusnya seperti tadi, ya kasusnya seperti makanan tadi bisa. Ya, kenapa? Karena kita mengasumsikan bahwa si mamah-mamah itu atau ibu-ibu itu yang masak itu, gitu ya, itu sudah mengaduknya dengan benar, gitu ya, sehingga semua tercampur dengan merata. Nah, kalau tidak tercampur dengan merata, ya ini tidak bisa diprediksi dengan tepat, gitu ya. Misalnya masak sayur apa ya, misalnya oseng-oseng kacang misalnya, oseng-oseng kacang. Ngaduknya nggak rata nih, jadi yang sini asin, yang sini kurang asin misalnya. Dari yang sisi kanan asin, yang sisi kiri kurang asin misalnya. Itu nanti tidak bisa samplingnya itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari populasi. Ya. Makanya di poin kedua saya jelaskan bahwa we may not be able to estimate the PRF accurately because of sampling fluctuation. Ya. Jadi kalau di dalam riset, ya khususnya di riset yang berbau sosial ekonomi, gitu ya, kita tidak akan pernah bisa mengestimasi ya, nilai PRF itu secara tepat, akurat 100% tidak bisa. Maka tadi saya bilang kita pakainya adalah probabilistik, statistik. Gitu ya. Kenapa tadi ya? Karena tadi kita tidak bisa memprediksi sesuatu dengan tepat, tidak bisa. Ya, tidak bisa memprediksi secara accurately, ya, secara akurat tidak bisa. Karena tadi ada beda sampling. Contohnya apa? Contohnya ini di grafik ini teman-teman. Ya. Misalnya saya mau melakukan analisis pendapatan petani, kelayakan usaha tani padi di Kabupaten Kebumen misalnya. Gitu ya. Kan di sana ada banyak sekali petani tuh, petani padi ada banyak sekali gitu ya. Saya nggak mungkin wawancara semuanya kan. Gitu kan. Syukur-syukur saya bisa wawancara semuanya, jadinya populasi gitu ya. Jadi data kita akurat kalau kita pakai populasi datanya akurat. Tapi karena kita terbatas waktunya, terbatas dananya, terbatas semuanya gitu ya. Jadi kita pakai sampling. Saya hari ini menyampling misalnya, hari ini saya wawancara, ya, wawancara 10 orang misalnya, ya, secara acak, saya wawancara 10 orang. Dapatlah data di SRF1 misalnya, ya. Dapat data di SRF1. Ya. Kemudian besoknya saya acak lagi nih, saya wawancara 10 orang lagi yang berbeda, gitu ya. Padahal sama-sama petani, sama-sama menanam padi, gitu ya. Sama-sama analisisnya adalah kelayakan usaha tani padi kan gitu. Pas saya sampling lagi, ternyata dapatlah kurva yang ada di titik-titik ini, garis putus-putus ini, gitu ya. Nggak sama, gitu ya. Nggak sama. Itulah saya bilang kenapa kalau kita pakai datanya SRF, datanya sampling, tidak akan pernah bisa menggambarkan populasi, gitu ya. Karena saya wawancara dengan 10 orang yang si A sampai, misalnya saya wawancara si ABC misalnya, gitu ya. Bisa aja jawabannya berbeda, walaupun saya tanya yang sama ya. Saya tanya berapa produksi padi, berapa produktivitas padi yang Bapak kelola misalnya. Bisa aja pertanyaan sama, 3 orang ini sama 3 orang lainnya nanti saya tanya, bisa aja hasilnya berbeda. Itulah saya bilang ada perbedaan antara SRF sama SRF1 sama SRF2. Ya. Jadi sample regression function gitu ya tidak mungkin bisa memprediksi secara tepat population regression function, tidak akan bisa. Ya. Maka dari itu ditanya, Pak, mana lebih bagus, sampling atau sensus? Saya jawab sensus paling bagus. Ya. Jadi besok teman-teman mau penelitian, kalau teman bisa melakukan sensus itu bagus sekali, ya. Bagus sekali. Tapi masalahnya terbatas waktunya gitu.
terbatas waktunya, terbatas dananya, gitu ya. Padahal terus bagaimana supaya kalau kita pakai sampling terus bisa mendekati ke populasi, gitu ya. Kayak kemarin kita waktu pemilihan presiden, gitu ya. Pasti kan ada quick count ya. Kenapa kok quick count itu hasilnya pasti selalu mendekati hasilnya, gitu ya. Mendekati hasil akhir pemilihan presidennya. Kenapa ya? Karena dia ada metode pemilihan sampling yang tepat, metode pemilihan sampel yang tepat. Ya. Nah, mungkin teman-teman akan mempelajari ini, mendalami ini di Metopen, gitu ya, atau metodologi penelitian. Jadi saya tidak akan membahas ini. Gitu ya. Jadi saya lagi PRF itu tidak akan pernah bisa dibaca secara akurat dengan menggunakan sample regression function, tidak akan pernah bisa. Gitu ya. Jadi kita hanya bisa membuat atau menganalisis, mengestimasi data yang mendekati sampel. Tentu saja kalau mau mendekati ini ada metodenya, gitu ya. Ada metodenya supaya walaupun kita sampling, gitu ya, tetapi tetap bisa menggambarkan populasi. Makanya itulah mengapa metode itu sangat penting dalam penelitian. Gitu ya. Dalam statistik metode itu sangat penting. Metode itu ibarat kata alat, gitu ya. Alat untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Contohnya teman-teman nggak mungkin kan nebang pohon pakai peso dapur, nggak mungkin kan? Ya, contohnya gitu. Nggak mungkin teman-teman nebang pohon pakai peso dapur, nggak mungkin. Atau teman nggak mungkin motong wortel pakai gergaji mesin kan gitu. Nggak mungkin. Itulah gunanya alat. Statistik sama. Ya. Juga alat. Jadi kalau metodenya salah, ya hasilnya salah. Gitu. Walaupun bisa aja teman-teman motong kayu pakai pisau dapur, bisa aja. Kalau mau ya bisa aja. Ya. Cuma waktunya nggak tahu berapa lama gitu ya, kemudian berapa peso yang habis untuk ganti peso yang teman pakai gitu ya. Atau bisa aja teman motong wortel pakai gergaji mesin, bisa aja gitu ya. Sama masih masalah efektif atau enggak teman-teman motong wortel pakai itu ya, pakai gergaji mesin misalnya gitu. Jadi lo saya bilang why method is very important to know ya. Itulah kenapa teman-teman harus belajar tentang metodologi penelitian, karena metode itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menggambarkan atau menyimpulkan sesuatu ya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi teman-teman itu poinnya itu. Jadi PRF tidak mungkin bisa digambarkan secara tepat, secara akurat dengan menggunakan sample regression function. Maka dari itu kita lebih bagus menggunakan data sensus, ya, atau menggunakan data seluruh populasi daripada menggunakan data sampel. Tentu saja kita boleh menggunakan data sampel, cuman dengan catatan metodenya harus benar, sehingga nanti hasilnya itu mendekati ke arah populasinya, gitu ya. Nah ini adalah notasinya ya. Notasinya ini kalau teman-teman pakai PRF ini seperti ini, garisnya yang ini, yang solid ya, ini garis PRF gitu ya. Kemudian ini garis SRF ya. Nah, ini saya bilang ya, tidak sama nih, ya kan? Tidak sama ini ya, karena ini sampling ya. Sampling itu pasti ada error ya. Pasti ada error. Nah, inilah errornya ini ya. U ini errornya. Di sini ada U ini error ya, errornya. Jadi kalau kita bilang U ini error. Jadi kalau kita berbicara ini ya, sampelnya nih ya, SRF garisnya ini, kemudian ini adalah PRF-nya atau populasinya. Errornya berapa? Errornya segini. Nih, errornya. Error dari sampel ini ke populasi adalah segini besarnya. Gitu ya. Kemudian ini error dari datanya, gitu ya, segini. Gitu ya. Nah, maka dari itu di sini persamaannya seperti ini. Ya, YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI. Gitu ya. Jadi teman-teman harusnya sudah familiar ya di matematika ekonomi, pasti sudah diajarin tentang notasi matematika. Gitu ya. Y ini adalah variabel dependent atau variabel variabel terikatnya. Ya. Kalau di contoh tadi ini adalah yield-nya, ya, crop yield atau hasil produksi adalah ini Y. Kemudian XI-nya apa Pak? XI ini adalah variabel independen-nya. Gitu ya. X ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 100 dan sebagainya, tergantung teorinya. Gitu ya. Bisa 100, bisa 2 kayak tadi contohnya di sini di XI-nya berarti kalau di contoh yang tadi yang di crop yield X1 itu XI-nya adalah yang rainfall, kemudian temperature, kemudian sunshine, ya, kemudian fertilizer gitu ya. Jadi XI-nya itu gitu ya. Jadi XI-nya bisa 4, bisa 5, bisa 1 juga bisa ya. Kalau 1 berarti dia ada simple regression analysis. Kalau lebih dari 1 berarti dia udah multiple regression analysis. Gitu ya. Jadi notasi seperti ini. Kalau SRF ya nanti dia ada capingnya di atasnya. Artinya apa? Artinya bahwa dia adalah angka estimasi. Jadi dia mengestimasi populasinya. Ya. Jadi hasil estimasi populasinya ya ini SRF ini ada capingnya. Makanya beda notasi. Ya. Notasi ini harusnya tambah U ya teman-teman, silakan ditambahkan UI di belakangnya. Ya, karena selalu ada error. Ya, di sampling di sampling
di sample regression function juga pasti ada errornya. Gitu. Jadi itu. Nah, kemudian dari gambar ini juga kita bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan analisisnya adalah sample regression function, ya, atau menggunakan dasar datanya data sampel atau data sampling, maka hasilnya bisa saja menjadi dua. Yang pertama, bisa saja data yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan adalah dia adalah overestimate, bisa saja dia underestimate. Bisa saja dia terlalu percaya diri, ya, hasilnya, bisa saja dia terlalu pesimis, gitu ya. Over itu dari dia terlalu tinggi, ada underestimate berarti kita terlalu pesimis, gitu ya. Hasilnya begitu. Contohnya ini SRF overestimate for any XE, ya, to the right of the point A. Jadi ini poin A di sini, gitu ya. Jadi estimasi yang dari A ke kanan, ya, kanan, ini adalah posisi di mana SRF adalah underestimate, ya. Dia optimis, ya, dia nilainya lebih besar daripada PRF-nya. Harusnya PRF-nya ini 1, ternyata dia 2, kan gitu. Gitu. Nah, makanya saya bilang SRF hasilnya ini dia bisa overestimate, bisa juga underestimate. Makanya saya bilang hati-hati saat teman-teman menggunakan sample regression function, metodenya harus tepat sehingga kita bisa betul-betul menggambarkan fungsi dengan tepat. Kemudian kalau kita berbicara yang di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini adalah posisi di mana SRF dia underestimate, ya. Dia underestimate, terlalu pesimis, ya, datanya terlalu pesimis. Harusnya datanya itu 1, misalnya di sini, ya, harusnya 1, ternyata dia 0 misalnya. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau SRF dia bisa underestimate, bisa overestimate, gitu ya, datanya. Gini contohnya, ya. Yang bagus bagaimana Pak? Yang bagus dia mendekati ini, ya, mendekati PRF-nya, ya. Jadi ini harusnya diputar ke bawah ini, ya. Ini diputar ke bawah. Jadi nanti SRF-nya akan mendekati garis dari PRF. Syukur-syukur bisa sama. Bisa nggak apa seperti itu? Bisa saat metodenya benar. Ya contohnya tadi teman-teman kalau mengerti quick count, quick count kan sebelum pengumuman itu kan sudah tahu hasil siapa jadi presiden jauh sebelum diumumkan oleh KPU kan hasil tetapnya kan hasil resminya. Yaitu adalah contoh dari ini. Ya, saat metodenya tepat pasti hasilnya sama. Tapi kalau metodenya nggak tepat pasti hasilnya beda. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat besok misalnya sebentar lagi kita mau pemilihan presiden lagi ya, kemudian ada yang mengumumkan quick count misalnya, kalau hasilnya dia nggak tepat misalnya sama yang hasil finalnya, maka kita bisa bilang bahwa itu pasti adalah lembaga yang abal-abal, gitu ya, quick count yang abal-abal. Karena kenapa? Karena dia menerapkan metode yang salah, gitu ya, sehingga kesimpulannya salah. Gitu. Kalau metodenya tepat, kesimpulannya pasti tepat, karena dia pasti akan mencerminkan populasinya, walaupun pasti ada error, ya, nggak sama persis. Misalnya hasil quick count-nya bilang yang menang adalah Pak Jokowi, gitu ya. Dia persentasenya misalnya 80%, ternyata quick count-nya hasilnya ada 79,89% misalnya. Ya selisih sedikit misalnya, itu ya nggak apa-apa. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa memprediksi populasi secara tepat, nggak mungkin. Kita pakai regresi nggak mungkin seperti itu. Ya, pasti ada errornya. Ya errornya tadi sebesar tadi. Gitu ya. Jadi itu poin yang harus teman-teman pahami. Nah, di dalam penerapan regresi dan juga korelasi, khususnya teman-teman harus tahu juga apa itu namanya hipotesis. Walaupun hipotesis ini teman-teman juga akan pelajari metopen sebenarnya, cuma tidak fair kalau saya mengajarkan statistik, cara menganalisis data, tapi teman-teman nggak tahu hipotesis. Jadi saya harus jelaskan dulu apa itu hipotesis, sehingga nanti teman-teman waktu saya jelaskan atau praktek, gitu ya, teman-teman nggak blong, gitu ya, nggak blong. Apa sih Pak ngomong apa sih? Alfa 1%, alfa 5%, alfa 10%, apa sih? Jadi nggak blong. Jadi teman harus tahu dulu apa itu hipotesis. Hipotesis ini pengertiannya adalah simpulan sementara, ya, dari sebuah penelitian dilakukan. Jadi simpulan sementara ini diperoleh dari teori yang berdasarkan sebuah penelitian. Ya. Jadi kalau kita berbicara hipotesis, maka adalah simpulan sementara. Makanya kalau kita berbicara hipotesis, di depannya pasti ada kata diduga. Ya. Jadi teman-teman salah kalau teman-teman memberikan hipotesis, tapi tidak ada kata-kata diduga, enggak, itu sudah keliru. Ya. Jadi harus ada kata kuncinya itu diduga. Karena hipotesis simpulan sementara, sifatnya sementara, dugaan, gitu ya, dugaan. Gitu ya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya diduga semakin tinggi saluran pemasaran komoditas buah semangka, maka akan semakin rendah tingkat efisiensi pemasaran tersebut. Contohnya begitu. Jadi dari teori itu bilang bahwa kalau saluran pemasarannya semakin panjang, maka dia akan semakin tidak efisien. Ya, teori bilang begitu. Makanya kemudian disusunlah hipotesis yang menyatakan bahwa diduga
Semakin tinggi saluran pemasaran buah semangka, maka akan semakin rendah tingkat efisiensinya. Tuh. Itu contohnya begitu. Atau contoh lainnya, diduga terdapat hubungan positif antara ketersediaan lahan pertanian dan pendapatan petani, contohnya. Ya. Jadi ada hubungan positif antara ketersediaan lahan pertanian dengan tingkat pendapatan petani. Jadi semuanya selalu diawali dengan kata diduga. Diduga. Jadi diduga, kemudian diduga apa? Nah, tergantung teorinya bilang apa, kan gitu. Ya. Gitu. Nah, hipotesis secara umum nanti ada dua, teman-teman semuanya. Yang pertama nanti adalah hipotesis yang sifatnya adalah signifikansi one tail sama signifikansi two tail. Kalau kita menggunakan signifikansinya pakai one tail, maka pengujiannya disebut sebagai pengujian satu arah. Ya. Jadi hipotesis ini nanti digunakan untuk hal-hal yang sudah jelas arahnya. Ya. Arahnya sudah jelas, positif atau negatif, naik atau turun, gitu ya, sudah jelas arahnya. Kalau arahnya sudah jelas, maka pakailah hipotesis atau signifikansinya yang kita gunakan adalah yang one tail. Tetapi gitu ya, kalau semisalkan gitu ya, hipotesisnya belum jelas, arahnya belum jelas, naik atau turun, positif atau negatif, besar atau kecil itu belum jelas, maka teman-teman harus menggunakan yang disebut sebagai signifikansi two tail, gitu ya, atau dua arah. Gitu ya. Contohnya apa ya one tail, Pak? Contohnya diduga semakin tinggi saluran pemasaran buah semangka, maka akan semakin rendah tingkat efisiensinya. Sudah jelas ini pasti one tail. Kenapa? Karena arahnya sudah jelas. Ya. Arahnya sudah jelas, arahnya negatif. Ya. Negatif itu apa, Pak? Jadi kalau negatif, jadi yang dimaksud dengan arah negatif adalah kalau satu variabel naik, maka variabel yang lainnya akan turun. Itu adalah arah yang negatif. Ya, sekali lagi arah negatif adalah posisi hipotesis yang menyatakan bahwa kalau satu variabel naik, maka variabelnya akan turun. Ya. Atau kalau arahnya bisa saja positif. Ya, positif bagaimana, Pak? Kalau yang satunya naik, maka yang lainnya naik. Gitu. Kalau ini jelas kan, semakin tinggi saluran buah semangka, maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berarti yang satunya semakin naik, maka yang lainnya akan semakin turun. Artinya apa? Arahnya sudah jelas, arahnya dia negatif. Jadi selama teman-teman teori yang sudah jelas, ya arahnya sudah jelas positif atau negatif, ya. Oh ini sudah pasti positif nih. Oh ini sudah pasti negatif. Oh ini sudah pasti naik. Oh ini sudah pasti turun misalnya. Maka kalau seperti itu kejadiannya, pakailah hipotesis yang signifikansinya one tail. Jadi jangan sampai keliru nih. Nanti kalau hipotesisnya one tail, teorinya sudah jelas-jelas satu arah, tapi teman pakainya two tail, nanti bisa keliru. Ya, kesimpulannya bisa keliru nanti. Ya. Nah itu. Kemudian apa yang two tail apa? Yang two tail contohnya bagaimana, Pak? Contohnya ini diduga terdapat perbedaan nilai statistika kelas A dan kelas B misalnya. Ini jelas two tail. Loh, kenapa bisa two tail? Karena di sana nggak jelas yang lebih tinggi yang A atau yang B, ya. Yang lebih rendah yang kelas A atau kelas B nilainya, nggak tahu kita. Ya. Saat kita nggak tahu arahnya, ya nggak tahu yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang naik, yang mana yang turun, mana yang tinggi, mana yang rendah, maka pakailah kita yang signifikansinya two tail. Ya. Jadi di sini hanya terdapat perbedaan nilai statistika A dan statistika B. Saya di sini nggak disebutkan kelas A yang lebih besar atau kelas B yang lebih kecil, nggak disebutkan. Maka kalau seperti ini kasusnya pakailah two tail. Beda cerita kalau saya ubah misalnya. Diduga nilai statistika kelas A lebih besar daripada nilai statistika kelas B misalnya. Gitu, misalnya begitu. Maka sudah jelas itu pasti adalah yang one tail, gitu ya, karena arahnya sudah jelas. Jadi hati-hati saat teman-teman menggunakan hipotesis, jangan sampai keliru ya, analisisnya. Nah, di dalam hipotesis, teman-teman akan mengenal yang namanya hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Ya. Ada hipotesis nol atau H0, ya. Ada hipotesis alternatif atau HA. Ingat ya, bukan HO ya, tapi H0. Apa itu H0, apa itu HA? H0 itu adalah pernyataan yang menunjukkan tidak adanya hubungan atau pengaruh dan sejenisnya antara dua variabel. Jadi kalau teman-teman ada H0, pasti itu adalah pernyataan yang menunjukkan tidak adanya hubungan, ya, ataupun pengaruh ataupun sejenisnya, apapun itu, whatever, gitu ya, sejenisnya, gitu ya, antara dua jenis variabel. Itu adalah H0. Kalau HA apa? HA adalah lawannya dari hipotesis H0, gitu ya, hipotesis 0. Artinya bahwa HA ini adalah pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan. Ya. Kalau H0 tidak adanya hubungan, kalau HA adanya hubungan.
gitu ya. Jadi itu perbedaan antara H0 sama HA. Kemudian bagaimana Pak? Ya ini poin yang ketiga. Jika H0 ini tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Ya. Dan sebaliknya kalau H0-nya terbukti, ya maka H0-nya diterima kan gitu. Jadi kalau jika hipotesis nolnya tidak terbukti, maka kita menerima yang hipotesis alternatif. Tetapi kalau H0-nya terbukti, maka ya kita pakai kesimpulan yang di H0. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Gitu ya. Gitu. Nah ini rumusannya, gitu ya. H0 sama HA misalnya. Di mana μ1 sama dengan μ2, kemudian yang H-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Ini pakai yang dua pihak. Gitu ya. Kemudian yang satunya, ini kan nggak tahu ya, ini nggak tahu kenapa ini dua pihak, karena kita nggak tahu mana yang lebih besar. Ya. Yang μ1 apa μ2, kita nggak tahu yang lebih besar yang mana. Makanya kita pakai yang hipotesis dua pihak atau dua arah. Gitu ya. Atau two-tail tadi. Gitu ya. Kemudian kalau yang bawah, ya dia, H0-nya adalah μ1 lebih besar sama dengan μ2. Gitu ya. Yang H-nya adalah μ1 kurang dari μ2. Ini adalah hipotesis pihak ke kiri. Gitu ya. Pihak kiri. Gitu. Ini ada hipotesis pihak kanan. Yang bedain apa Pak? Yang bedain ini tandanya nih. Ya. Tanda hipotesis H0-nya. Tergantung teman-teman nanti pakainya H0 yang mana. Jadi nanti pakainya sisi kiri atau sisi kanan. Ya. Tapi intinya mereka adalah hipotesis yang satu arah. Ya, karena arahnya sudah diketahui. Ya. Bahwa kalau di yang sini, di poin yang kedua, arahnya adalah diduga itu μ1-nya lebih besar daripada μ2. Gitu ya. Kalau di yang poin 3, diduga μ2-nya lebih besar daripada μ1. Jadi yang poin 2 sama 3 ini dia sama-sama hipotesis satu arah. Gitu ya. Karena nilainya sudah jelas besar kecilnya, mana yang besar, mana yang kecil sudah jelas. Gitu. Nah, kemudian hipotesis nanti secara umum itu dibagi menjadi 3 lagi. Rumusannya ada 3. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, kemudian ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Ya. Kalau kita berbicara hipotesis deskriptif, maka dugaan tentang nilai suatu variabel mandi tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi kalau kita berbicara deskriptif, maka dugaan yang kita buat ya tentang nilai suatu variabel ini dia adalah mandiri. Ya, artinya apa? Kita tidak membuat perbandingan, kita tidak membuat hubungan. Ya. Gitu. Nah, maka dari itu, untuk menentukan hipotesisnya deskriptif, asosiatif atau komparatif, maka kita perlu menyusun yang namanya rumusan masalah biar tahu. Ya, namanya nanti kalau teman-teman penelitian pasti ada rumusan masalahnya. Ya. Karena nanti itu tujuannya adalah untuk menyusun hipotesis. Ya, apakah nanti kita pakai hipotesis yang deskriptif, hipotesis yang komparatif, atau hipotesis yang asosiatif. Ya. Contoh deskriptif apa? Hipotesisnya apa? Misalnya ini ada pertanyaan. Ya. Jadi ada pertanyaan, ini ada rumusan masalah. Ya. Pertanyaan ini namanya rumusan masalah. Ini adalah cikal bakal dari sebuah hipotesis itu ada rumusan masalah. Ya. Contohnya, seberapa tinggi sih daya tahan lampu merek X misalnya? Atau seberapa tinggi sih produktivitas padi di Kabupaten Klaten misalnya, atau di Kabupaten Kebumen misalnya. Berapa lama daya tahan lampu merek A dan merek B misalnya. Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X misalnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Sekali lagi rumusan masalah inilah yang nanti menjadi asal muasal atau cikal bakal terbentuknya atau tersusunnya sebuah hipotesis. Ya. Nah, rumusan masalah ini nanti kita susun menjadi hipotesis dengan cara diduga misalnya. Daya tahan lampu merek X adalah 800 jam. Misalnya kita merumuskan seberapa tinggi daya tahan lampu merek X gitu ya. Kemudian kita buatlah hipotesis. Diduga daya tahan lampu merek X ini adalah 800 jam atau sama dengan 800 jam. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, misalnya saya bisa membuat hipotesis menjadi diduga produktivitas padi di Kabupaten Klaten adalah 8 ton per hektar. Ya, ini adalah hipotesis deskriptif. Ya, kita sudah mendeskripsikan ya, bahwa lampu merek X daya adalah 800 jam. Produktivitas padinya adalah 8 ton per hektar misalnya. Kemudian nanti lagi, berapa lama daya tahan lampu merek A dan merek B? Saya bisa membuat hipotesis diduga daya tahan lampu merek A adalah 450 jam dan merek B adalah 600 jam misalnya. Kemudian lagi, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X, ya rumusan masalahnya. Kemudian kita buat menjadi hipotesis, yaitu diduga gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan misalnya. Contohnya begitu. Ya, jadi ini adalah contoh dari hipotesis deskriptif. Ya. Jadi langsung mendeskripsikan hasilnya, gitu ya. Nah itu. Kemudian bagaimana dengan yang komparatif, Pak? Komparatif ya mirip-mirip. Kalau komparatif jelas namanya komparatif, di-compare, dibandingkan.
gitu ya. Jadi hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Artinya kita mau membandingkan dengan sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya bagaimana, Pak? Rumusan masalah ini ada banyak, misalnya apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B misalnya. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3 misalnya. Nah, di nomor 1 saya bisa bilang bahwa diduga tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara merek A dan merek B misalnya. Kemudian saya juga bisa membuat hipotesis diduga daya tahan lampu merek A paling kecil sama dengan lampu merek A. Atau lebih kecil, maksudnya paling lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan lampu merek A. Atau saya juga bisa membuat bahwa daya tahan lampu merek B lebih tinggi sama dengan atau lebih besar sama dengan lampu merek A. Paling kecil itu bisa kurang dari sama dengan yang paling tinggi kita bisa ubah menjadi lebih besar sama dengan. Jadi biar tidak bingung. Ya, jadi lebih kecil sama dengan, sama lebih besar sama dengan. Ya. Jadi ada 3 nih yang hipotesis yang teman-teman mau bisa disusun dari ini. Gitu ya. Kita mengkomparasikan. Bisa saja kita buat hipotesis yang tidak ada perbedaan antara lampu A sama lampu B. Kemudian saya bisa buat hipotesis diduga yang merek B dia lebih kecil sama dengan yang merek A, atau saya bisa balik, merek B lebih besar sama dengan yang merek A. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai komparatif, kita membandingkan. Ya. Kita membandingkan. Kalau asosiatif bagaimana, Pak? Asosiatif itu dia berarti menyebutkan hubungan, gitu ya, atau berkaitan dengan hubungan. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Jadi rumusan masalah bagaimana? Contohnya begini, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Misalnya. Ya, maka hipotesisnya gampang, tinggal diduga tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Ya, contohnya begitu misalnya. Jadi dia menggunakan hubungan ya, asosiatif. Kalau hubungan maka nanti teman-teman analisisnya nanti pakai analisis korelasi. Ya, maka analisisnya adalah analisis korelasi. Nah, baik itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Mungkin nanti teman-teman harus minggu depan kita akan praktek gitu ya, persiapkan aplikasinya. Saya akan menggunakan Stata gitu ya, untuk analisis datanya. Jadi silakan disiapkan Statanya, download aja di internet banyak gitu ya. Kemudian nanti kita minggu depan akan praktek tentang penggunaan regresi gitu ya, dengan langsung praktek menggunakan data empiris. Gitu ya. Oke, mungkin saya sudah sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.